Sorotan lain, Saudara, Presiden Joko Widodo menerima surat kepercayaan dari 7 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh atau LBBP dari negara sahabat. Penyerahan surat kepercayaan dilakukan di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu pagi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Penyerahan surat kepercayaan kepada Presiden Jokowi menandai dimulainya penugasan resmi dari duta besar negara sahabat di Indonesia. Dalam acara ini, Presiden Jokowi didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, serta Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono. 7 duta besar LBBP yang menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden berasal dari Italia, Kamboja, Korea, Austria, Panama, Denmark, dan Amerika Serikat. Foto bersama, Pak. Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko memastikan kebijakan pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin tetap pro-rakyat. Di 1 tahun pemerintahannya, Jokowi Ma'ruf Amin menghadapi pandemi corona yang berdampak terhadap kehidupan seluruh masyarakat. Meski demikian, pemerintah tetap optimistis bisa melewati pandemi dengan baik dengan mengutamakan kesehatan dan kehidupan ekonomi masyarakat. Pemerintah tetap optimis di dalam menjalankan jalannya pemerintahan, dan Pak Jokowi masih memposisikan pemimpin yang pro rakyat, maka program-program itu tetap bisa dijalankan dengan baik. Dalam konteks penyelesaian COVID-19, banyak yang tidak optimis, tetapi kita semuanya tetap optimis ya, dengan sebuah kebijakan yang sangat tepat, di mana menempatkan urusan COVID menjadi prioritas. Berikutnya yang kedua, masyarakat harus tetap bisa melanjutkan kehidupannya, tetap bisa makan dengan baik. Maka program jaring pengaman sosial dijalankan dengan masif. Informasi berikutnya, Saudara, Indonesia mendapat pinjaman dari pemerintah Jepang senilai 50 miliar yen atau setara dengan 6,9 triliun rupiah dengan nilai tukar rupiah 139 rupiah per yen. Pinjaman dalam bentuk bantuan fiskal ini akan digunakan untuk penanganan pandemi COVID-19. Jepang juga akan mendorong lembaga pengkajian kesehatan di Indonesia melalui pemberian barang dan medis. Jepang juga memastikan akan mengevaluasi travel corridor arrangement untuk pebisnis dan tenaga kesehatan. Ketibaan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga dan istrinya Mariko Suga di Istana Bogor Selasa sore disambut hujan rintik-rintik. Bersama sang istri Iriana, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan bilateral pertama Yoshihide Suga ke Indonesia setelah dilantik sebagai Perdana Menteri Jepang September lalu menggantikan Shinzo Abe yang mundur dari jabatannya karena sakit. Meski dijadwalkan hanya berada di Indonesia hingga 21 Oktober, perjamuan Suga dan Joko Widodo menghasilkan sejumlah kesepakatan. Salah satunya adalah soal penanganan pandemi COVID-19. Jepang bersedia membantu memberikan pinjaman 50 miliar yen atau sekitar 6,9 triliun rupiah untuk penanggulangan corona di Indonesia. Jepangは新型コロナウイルスのインドネシア経済への影響を踏まえ、今回インドネシアの災害対応能力を高めるための500億円の財政支援円借款を供与する方針です。またインドネシアの医療研究機関等に対する医療物資、機材支援などを通じた協力をさらに進めてまいります。Indonesia menghargai komitmen dan kontribusi Jepang bagi pembentukan ASEAN COVID-19 Response Fund. Saya juga mengajak Jepang memperkuat tata kelola kesehatan di kawasan untuk menghadapi pandemi di masa yang akan datang, termasuk pembentukan ASEAN Center for Public Health Emergency and Emerging Disease. Ketiga, kita juga membahas upaya memperkuat kerjasama di bidang ekonomi. Jepang adalah salah satu negara mitra strategis Indonesia di bidang ekonomi. Selain itu, Jepang dan Indonesia juga sepakat membuka akses perjalanan terbatas bagi pebisnis maupun perawat atau caregiver di tengah pandemi.
Aturan detailnya dinegosiasikan Menteri Luar Negeri kedua negara dan ditargetkan rampung November mendatang. Urusan pertahanan hingga kerjasama ekonomi juga tak luput dari pembahasan. Indonesia mengapresiasi perluasan investasi perusahaan-perusahaan Jepang di Indonesia. Jepang juga mantap memajukan kerjasama di bidang infrastruktur seperti pembangunan MRT, kereta semi cepat jalur Jakarta-Surabaya, pelabuhan Patimban hingga pembangunan pulau-pulau terluar di Indonesia. Sementara itu di hari yang sama, aksi unjuk rasa mahasiswa menolak Undang-Undang Cipta Kerja dan protes setahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf sempat terjadi di luar Istana Bogor. Polisi pun melakukan pembubaran paksa setelah aksi massa diwarnai saling dorong dan bakar ban. Tapi seluruh aksi unjuk rasa ini berakhir sebelum Perdana Menteri Jepang tiba di Istana Bogor. Tim Liputan, Kompas TV.